Jadi walaupun artinya orangnya ini puasa tiap hari, sembahyangnya ratusan ribuan rakaat tiap hari, tapi orangnya kikir, kada mau jadi wali, kada mau jadi kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Hammad bin Salamah rahimahullah ta'ala, dan adalah beliau itu Imam Muhammad dibilangkan atau dikatakan orang daripada kalangan wali-wali abdal. Kata beliau, barang siapa mengaji ilmu hadis dengan tujuan yang lain daripada keridhaan Allah Ta'ala, maka pasti ia akan tertipu. Siapa yang menuntut ilmu hadiskah, ilmu apakah, yang tujuannya itu selain daripada mencapai keridhaan Allah, maka ia pasti akan tertipu, pasti akan mendapat kerugian. Dan berkata Imam Ahmad ibnu Abil Hawari di dalam Kitabuz Zuhdi daripada guru beliau yang bernama Ishaq bin Khalaf, adalah Abdurrahman ibnul Aswad radhiyallahu ta'ala anhu tidak makan sepotong roti pun kecuali beliau berniat. Lalu Imam Ahmad tadi bertanya kepada gurunya Imam Ishaq bin Khalaf tadi, bagaimana maksud berniat ketika memakan roti itu? Lalu Imam Ishaq bin Khalaf menjawab, beliau yaitu Abdurrahman ibnul Aswad memakan roti sehingga apabila terasa berat badannya daripada sembahyang, lalu beliau mengurangkannya supaya ringan badannya untuk sembahyang. Dan apabila beliau menjadi lemah, maka beliau kembali memakan roti supaya menjadi kuat. Maka beliau makan atau tidak makan adalah karena sembahyang. Maksudnya adalah bahwa Abdurrahman ibnul Aswad ini beliau tidak makan kecuali ada niat ibadah, dan beliau tidak meninggalkan suatu makanan melainkan ada pula niat ibadah, sehingga baik makan atau tidak makan niatnya adalah sama, yaitu untuk ibadah. Niat makan tujuannya agar kuat tenaga untuk beribadah. Bila mana kada makan, tujuannya meninggalkan makan supaya badannya itu ringan, supaya badannya itu ringkas untuk melakukan ibadah. Nah, jadi baik makan atau kada makan, semuaan menjadi pahala bagi beliau tadi. Dan berkata Ahmad ibnu Abil Hawari pula, aku pernah mendengar Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala berkata, hendaklah kamu bermuamalah akan Allah dengan hati kamu. Hendaklah kamu bermuamalah akan Allah dengan hati kamu.
Ini bermakna artinya hendaklah kamu menyucikan hati-hati kamu dan membersihkannya hati itu daripada sebarang kekotoran. Dan jangan kamu mencederakan suatu daripada amalan-amalan zahir. Artinya hati dibersihkan daripada yang mengotorinya dan membaguskan amal ibadah yang zahir. Dengan ibadah yang zahir ditambah lagi hati yang baik, maka itu akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, yang beliau nukil daripada perkataan Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala, katanya, sebenarnya tidak sampai orang yang sampai di kalangan kami. Artinya tidaklah orang yang wali itu menjadi wali. Tidaklah orang yang menjadi kekasih Allah itu menjadi kekasih Allah dengan sebab banyak sembahyang atau puasa. Artinya orang yang jadi wali itu, orang yang jadi kekasihnya Allah itu bukan sebab banyak sembahyang. Misalnya 1000 rakaat sembahyang. Bukan itu yang menyebabkan seseorang menjadi wali. Artinya jangan dipadahkan kada baik orang nang banyak sembahyang itu. Jangan dipadahkan kada berpahala. Bukan itu maksudnya. Nah, maksudnya mereka itu diangkat Allah menjadi wali itu bukan amalannya banyak sembahyang, bukan. Artinya orang yang sembahyang aja melulu itu kada mau jadi wali. Karena ujar mereka, kami itu diangkat Allah jadi wali itu bukan karena banyaknya sembahyang atau puasa. Banyak puasa kada juga, tetapi mereka sampai mereka itu menjadi orang yang dicintai Allah, mereka itu menjadi waliullah. Nah, dengan sebab pertama murah diri. Murah diri itu artinya diri yang pemurah. Yang kedua, lapang dada. Yang ketiga, dan memberi nasihat bagi umat. Nah, itu amalan orang yang hendak jadi wali. Walaupun sembahyangnya kada banyak, walaupun puasanya kada banyak, tapi orangnya ini pemurah. Yang kedua, orangnya itu lapang dada. Yang ketiga, orangnya itu berkehendak baik kepada orang lain. Jadi walaupun artinya orangnya ini puasa tiap hari, sembahyangnya ratusan ribuan rakaat tiap hari, tapi orangnya kikir, kada mau jadi wali, kada mau jadi kekasih Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jabalallahu ta'ala waliyan lahu illa ala husnil khuluq was-sakha." Ujar Nabi, Allah tidak mentabiatkan walinya itu kecuali atas budi pekerti yang baik dan pemurah. Jadi mun hendak jadi orang yang dikasihi Allah, walaupun sembahyangnya ini apa adanya, artinya nang wajib-wajibnya, sembahyang nang muakkad-muakkadnya, puasa-puasa nang wajibnya, puasa-puasa nang muakkadnya, tapi orangnya pertama bersifat pemurah.
Nah, itu ada harapan menjadi wali, bersifat pemurah. Yang kedua, lapang dada. Lapang dada itu artinya apa yang diberikan Allah kepada dia, dia terima dengan senang hati. Diberikan Allah sedikit, diberikan Allah banyak, diberikan Allah apapun kepadanya, dia terima dengan hati yang lapang. Nah, itu amalan orang jadi wali itu. Yang ketiga, bermaksud baik kepada orang lain. Artinya dalam hatinya tuh kadada menyimpan dendam kepada orang, kadada bakal hendak orang lain tuh rugi, kadada bakal hendak orang lain itu bangkrut, kadada. Orang lain tuh siapakah? Kawankah? Siapakah? Kadada. Pokoknya orang lain, asal Islam aja orangnya. Nah, dalam hatinya berkehendak baik kepada kaum muslimin muslimat. Dalam hatinya kadada hendak membuat orang susah, dalam hatinya kadang hendak membuat orang lain itu celaka, dalam hatinya kadang hendak membuat orang lain itu bangkrut tadi. Pokoknya inya kepingin agar kaum muslimin muslimat itu senang. Inya kepingin agar orang muslimin muslimat itu bahagia semua. Inya kepingin agar kaum muslimin muslimat itu tenang, aman, tentram. Nah, itu amalan orang hendak jadi waliullah. Jadi amalan lain kada perlu banyak, sembahyang cukup, apa adanya nang wajib, nang dituntut kuat muakkad, puasa kayak itu juga. Tapi ini nang dilatihnya bujur-bujur, dilatihnya dirinya supaya jadi orang pemurah kayak apa. Yang kedua, supaya ini bisa lapang dada menghadapi apapun yang dihadapi. Yang ketiga, dalam hatinya itu kadada bertujuan yang kada baik kepada orang. Nah, bila tiga itu kawal dilatihnya sehingga menjadi akhlaknya, nah orang itu akan diangkat Allah menjadi kekasihnya. Mesti kada tinggi ilmunya, mesti kada banyak amalannya, tapi bila mana yang tiga tadi bisa dijadikannya akhlak, nah maka orang itu akan sampai kepada derajatnya para waliullah tadi. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, siapa yang mau dikabakkan, diputuskan Allah taala kepadanya dengan segala kebaikan, maka hendaklah ia berbaik-baik sangka dengan orang lain. Artinya, siapa hendak jadi orang baik, ujar Imam Syafi'i, siapa hendak jadi manusia yang baik, maka berbaik sangkalah kepada orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain. Atau disebut dengan husnuzan, baik sangka. Nah, baik sangka kepada orang lain itu macam apa maksudnya? Nah, itu kada terlepas daripada yang amalan tiga perkara tadi, yaitu yang ketiga memberi nasihat bagi orangnya. Nasihat itu artinya menghendaki baik kepada orang. Pengarannya nasihat, minta nasihat jar. Nah, nasihat itu apa artinya? Nah, minta nasihat, memberi nasihat. Nasihat itu artinya maksud baik itu nasihat. Misalnya kita menuduhi orang, ikam jangan hendak ini itu kada bagus, ikam jangan macam ini karena ikam merugi dunia akhirat. Nah, yang kita ucapkan tuh kalau tujuan hati kita agar dia baik, itu ngarannya nasihat. Tujuannya adalah nasihat. Jadi ujar Imam Syafi'i, bila engkau hendak jadi orang yang baik, maka berbaik sangka kepada orang lain. Arti berbaik sangka kepada orang lain itu, jangan mencap orang lain itu fasik, jangan mencap orang lain itu jahat,
jangan mencap orang lain itu zalim. Nah, jangan. Bos si anu itu zalim, si anu itu fasik, si anu itu ini. Nah, jangan mencap, memutuskan, mempunis seseorang dengan keputusan yang kada baik kepada orang. Lalu kayak apa caranya? Kita cariakan jalan-jalan. Nah, artinya bahasa Arab itu ihtimal, kita cariakan kemungkinan nang inya itu baik. Nah, contohnya misalnya orang ada berbuat nang kada bagus, lalu kemungkinannya apa? Nah, kemungkinannya kita anggap mungkin inya kada tahu. Nah, itu berbaik sangka ngarannya, berbaik sangka. Ada orang misalnya diam duduk di pelatar rumah kita, itu sangkaan kita macam-macam. Kita sangka jangan-jangan maling nih, jangan-jangan memata-matai rumahku nih. Pohon sangka kalau baik ngarannya. Nah, jangan macam itu. Sangka baik kayak apa? Oh, barangkalinya kalapahan, istirahat di pelatar sini. Barangkalinya kepanasan, istirahat di sini. Barangkalinya ada ditunggunya, berjanji di sini. Nah, itu ihtimal, kemungkinan yang kawa kita sangka akan kepada orang. Bisa terjadi ada orang yang kada patuh kada lawan kita, tahu kada duduk di pelatar kita. Wah, ini maling nih. Nah, sangka kada baik ngarannya. Jangan-jangan memata-matai, ampun kok maunting sepeda motor kok. Nah, itu mal sangka jahat ngarannya. Nah, jangan macam itu. Siapa yang mau diputuskan Allah Ta'ala kepadanya dengan segala kebaikan, maka hendaklah ia berbaik-baik sangka dengan orang lain. Dan telah meriwayatkan oleh guru kami Imam Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullahu ta'ala daripada Abu Qabisah, beliau berkata, aku bermimpi melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri, lalu aku bertanya kepadanya, apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala bagi engkau? Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat, lalu kawannya bermimpi bertamuan lawan Sufyan Ats-Tsauri ini, bertamuan. Lalu jarang kawan, kayak apa ikam mati tadi, kayak apa Tuhan menghadapi ikam, kayak apa ikam di hadapan Tuhan? Maka Imam Sufyan menjawab, nazartu ila rabbi kifaham faqala li hani'an ridai anka ya ibna sa'idi laqad kunta qawwaman idza azlama ad-duja bi'abratin mushtaqin wa qalbin hamidi padunaka fakhtar ayya qasrin aradtah wa zurni fa inni minka ghairu ba'idi. Artinya aku melihat kepada Tuhanku secara nyata. Ujar Sufyan Ats-Tsauri, begitu aku mati pindah alam, aku melihat Tuhan secara nyata. Maka ia berkata kepadaku, bergembiralah engkau karena engkau telah mendapat keridhaanku wahai Ibn Sa'id. Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya dahulunya ketika engkau dalam dunia, engkau senantiasa beribadah di waktu malam. Apabila ia telah kelam, engkau mencucurkan air mata karena rindu dan hatimu dipenuhi kecintaan. Maka sekarang pilihlah mana-mana istana yang engkau kehendaki dan datanglah menziarahiku karena aku senantiasa dekat dan tidak jauh daripadamu. Dan telah meriwayatkan oleh guru kami Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullah ta'ala daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau berkata, berapa banyak orang yang meminta ampun sedangkan ia dimarahi. Banyak orang minta ampun lawan Tuhan tapi disariki Tuhan. Dan berapa banyak orang yang berdiam sedangkan ia dikasihi. Ada orang yang diam aja tapi disayangi Tuhan. Ini kuciak-kuciak minta ampun tapi disariki Tuhan.
Kayak apa itu? Yang pertama ialah orang yang beristighfar tetapi hatinya lalai. Orang nang di mulut saja Astagfirullahaladzim, 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 tapi hatinya kada astagfirullahaladzim. Tuhan marah. Bukan hanya dapat pahala, tapi dapat kemarahan Allah. Karena astagfirullahaladzim itu i'tiraf. I'tiraf itu apa artinya? Mengakui. Astagfirullah, ulun minta ampun kepada Allah yang maha besar. Kan mengakui. Nah, orang yang mulutnya hanya mengakui tapi hatinya kada mengakui, itu Allah marah. Kayak kita juga sejauh-jauh kada usah meninggalkan Allah Ta'ala. Kita aja ada orang datang, orang berbuat salah lawan kita, berbuat macam-macam kejahatan kepada kita, datang lawan kita, minta ampun, minta, tapi hatinya kada sarik, kada kita tentu sarik, kada dari hatinya. Nah, apalagi Allah yang maha tahu isi hati kita yang sehalus-halusnya. Jadi bila mengucap astagfirullahalazim, itu hati mesti bujur-bujur. Bila kada usah astagfirullahalazim, ganti yang lain aja. Namun kita berzikir la ilaha illallah, hati kita kada la ilaha illallah, kada seberapa. Atau salawat, hati kita kada bersalawat, kada seberapa juga. Bahayanya, risikonya, paling-paling kada berpahala. Tapi kalau nya astagfirullahalazim, nah itu hati kita kada astagfirullahalazim, Allah marah itu. Dianggap Tuhan maulu-ulu. Jadi, ulun minta ampun lawan pian, ulun banyak salah lawan pian, tapi hati kurih-kurihing. Nah, kita tahu kita gin sarik lawan orang itu. Maulu-ulu kita, apalagi Allah. Nah, jadi ada orang yang beristighfar tapi disariki Tuhan. Nah, istighfar mulutnya aja, hatinya kada. Atau yang kedua, orang yang beristighfar hatinya kada lalai tapi kada baampih. Tuhan marah juga. Di mulutnya astagfirullahalazim, minta ampun kepada Engkau ya Allah, hatinya kayak itu, tapi perbuatannya kada berhenti dari dosa, masih dalam jurang dosa. Itu bukan hanya dapat ampunan tapi dapat kemarahan Allah Ta'ala. Nah, contohnya, nah, laki-laki itu ada boleh memakai emas, ada boleh kalau haram. Ini berutas emas, berarti ini memakai yang diharamkan oleh Allah. Nah itu astagfirullahalazim, minta ampun kepada Engkau, tapi utas di tangan aja bandak, nah kada dipaco-paco. Nah itu Allah marah juga. Minta ampun tapi masih melakukan perbuatan itu. Tuhan sarik, jangankan diampuni, justru belakang disariki, dimarahi oleh Allah. Nah, dan Tuhan marah juga orang yang sengaja melepaskan satu kemaksiatan tapi ada niat pulang kena hendak berbuat kemaksiatan, Tuhan marah juga. Ini aku pakai cincin lah, mun aku beristighfar nih kena bercincinnya, Tuhan marah, paco dulu. Kadang yang beristighfar kena aku pasangnya pulang, nah Tuhan marah juga kayak itu, diulu-ulu kayak itu. Jadi orang beristighfar tapi dimarahi oleh Allah. Jadi orang-orang yang masih dalam terkait lawan dosa, terkait lawan maksiat, itu kada usah beristighfar. Tuhan kada perlu istighfar itu, nang perlu ampihi maksiatnya. Itu yang diperlukan Tuhan. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita misalnya ada baisian usaha, ada baisian apa nang dilarang Allah, nang dilarang Allah. Kita ada berhubungan lawan orang-orang yang dilarang Allah, kita berhubungan lawaninya. Kalau usah beristighfar dulu, ampihi dulu hubungan itu. Nah kayak itu maksudnya.
Ampihi hubungan itu hanya baik bila masih berhubungan aja istighfar Tuhan kada ketuju dan Tuhan marah. Tuhan merasa diulu-ulu dengan tingkah laku kita itu. Jadi ganti aja orang salawat ke dibanyaki mun hendak juga baik istighfar kada usah. Karena istighfar itu permohonan ampun artinya. Karena istighfar ini mestinya dilakukan sesudah dia tobat. Kan sesudah berbuat dosa, menyesal, berbuat dosa lalu baampih. Baampih ini berniat pulang kadang mau ulang lagi. Habis nyar astagfirullahaladzim, minta ampun dahulu tuh pernah melanggar, minta ampun dahulu pernah berbuat haram, minta ampun dahulu pernah maksiat. Nah jadi itu istighfar andaknya imbah tobat. Istighfar itu andaknya imbah tobat. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk syarat tobat itu ada istighfar. Jadi 3 macam tadi hanya diakhiri dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bila orang beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tetapi dia masih pada berhenti melakukan kemaksiatan, maka istighfarnya itu perlu kepada istighfar lagi. Orang beristighfar dari istighfar yang adanya. Kenapa? Karena istighfar yang pertama itu istighfar yang maulu-ulu. Istighfar kedua ini yang bujur. Jadi istighfar kita ini perlu kepada istighfar. Istighfar pertama kita ucap astagfirullah, tapi kita masih dalam satu dosa, masih belum berhenti, masih belum mencabut diri. Nah maka istighfar seperti itu, istighfar yang mendatangkan kemarahan Allah, itu perlu pulang kita kepada istighfar yang lain. Makanya ada di dalam kitab Sa'adah Darain, dalam kitab Sa'adatud Darain disebutkan oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, disebutkan apa amalan yang paling baik untuk orang-orang awam. Yang paling baik itu membanyaki salawat. Mana abdalnya lawan baik istighfar? Abdal salawat juga. Kenapa? Istighfar ini berbahaya. Bila kada berhenti dari dosa, istighfar kada datang ampunan, bahkan datang kemarahan Allah. Nah lain hal tadi kita misalnya berdusta. Nah tadi kita berdusta ada, atau kita menggibah orang. Lalu kita astagfirullahaladzim, menyesal. Nah itu bagus itu istighfar daripada gibah tadi. Yang sulit ini orang yang masih dalam keadaan satu dosa. Contohnya lah, orang membungakan duit. Orang membungakan duit atau orang minjam duit berbunga setahun ya, itu hanya punah. Nah dalam setahun itu dia berada dalam satu kemaksiatan. Mbak istighfar kada kawa, kecuali ampihi dulu. Nah, yang semalam aku mau hutangi ikan berbunga, kada jadikin berbunga, kada usah kutakutan. Nah, ayo itu nyoba istighfar. Atau nah semalam aku berhutang lawan ikan berbunga, aku belikan, aku kada jadi aku takutan. Nah, nyarba istighfar. Kalau masih jalan tiap bulan mencicil mbak istighfar, itu kada kawa istighfar. Justru dimarahi Allah. Istighfar ini andaknya sesudah berhenti melakukan dosa, sesudah berhenti. Jadi menghendak istighfar yang lain aja, yang itu jangan diistighfari. Misalnya orang ini ada membungakan duit lagi 10 bulan hanya punah, 3 bulan mencicil, itu jangan diistighfari. Menghamba istighfar juga tadi ada berdusta, sekarang hampir berdusta menyesal, istighfar dari dusta. Tadi ada melihat yang haram, sekarang sudah hampir kada jadi lagi. Nah, istighfar dari itu. Kalau istighfar seluruh dosa kada kawa, karena masih ada cicilan tiap bulannya lagi yang mesti dibayarnya. Tuh, jadi dimarahi Allah nih tuh. Ini istighfar hanya berlaku terhadap dosa-dosa, maksiat-maksiat yang sudah dihentikan.
Jangan maksiat nang masih berjalan. Yang pertama ialah orang yang beristighfar, hatinya lalai, dan yang kedua ialah orang yang berdiam tetapi hatinya mengingat Allah. Istighfar tapi dimarahi Allah, nah kayak tadi contohnya. Diam tapi dikasihi Allah, diam tapi ini ingat kepada Allah. Ini diam aja, diam tapi hatinya ingat lawan Allah. Nah ini orang dikasihi oleh Allah. Dan berkata Abul Hasan Al-Waiz, siapa keluar mencari ilmu dan ia berniat akan mengamalkan dengan ilmunya, niscaya memberi manfaat akan dia walaupun hanya sedikit ilmu yang dicapainya. Kalau orang menuntut ilmu tujuannya supaya bisa mengamalkan ilmu ini, nah itu ditolong Allah, mengamalkan ilmu itu, dibantu Allah mengamalkan ilmu itu. Dan berkata Abu Abdullah bin Atha rahimahullah ta'ala, ilmu itu terhenti di atas amal, dan amal itu terhenti di atas ikhlas, dan ikhlas karena Allah itu akan membuahkan paham apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka memahami apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bukanlah ilmu itu suatu yang dihafal saja, tetapi ilmu itu sebenarnya apa-apa yang memberi manfaat. Ilmu terhenti di atas amal, artinya apa? Ilmu kada akan berguna kalau kada diamalkan. Ilmu itu laksana senjata, pistol di awak 3 buting, keris di awak, di pinggang bakal jalan juga, parang bergantung di gulu, itu laksana ilmu. Nah begitu bertemu musuh kada bisa menggunakan pistol, kada bisa menembakkan parang, kada bisa mengilayakan. Nah kayak apa? Nah ilmu itu macam itu, ilmu itu senjata untuk beramal. Ilmu bila kada diamalkan hanya jadi perhiasan, jadi tuntunan, agakan. Kan agak tuh pistol di pinggang, parang lading di awak, kayak jagau tuh. Nah jadi ilmu terhenti di atas amal, amal itu pula terhenti di atas ikhlas. Artinya amal itu kada akan berguna kalau kada ikhlas, kalau kada murni ditujukan kepada Allah. Nah bila sudah kita ikhlas dalam beramal, Allah akan memberikan kita sesuatu yang disebut ngarannya paham tentang Allah, atau al-fahmu anillah bahasanya, paham daripada Allah. Kayak apa maksudnya orang paham lawan Allah Ta'ala itu? Nah jadi supaya kita paham lawan Allah Ta'ala itu syaratnya satu berilmu, 2 amalkan ilmu, 3 ikhlas. Bila 3 hal itu ada, itu Allah memberi tanpa kita minta, diberi Allah kita pemahaman tentang Allah. Kayak apa artinya paham tentang Allah itu? Orang yang paham melawan Allah tuh kayak apa artinya? Contohnya, orang diberi Tuhan duit, diberi Tuhan nikmat, nya pahamnya, oh ini Tuhan beri aku duit, berarti Tuhan nyuruh aku bersyukur lawan ini, berarti Tuhan menyuruh aku supaya aku makin cinta lawan sidin. Oh berarti Tuhan menyuruh aku membagi-bagi rezeki ini kepada orang lain. Nah itu nang paham ngarannya lawan Tuhan. Diberi Tuhan musibah, diberi Tuhan bala, nya paham, oh ini Allah menghendaki aku ini supaya aku ini sabar. Oh ini Allah menyuruh aku ini berarti aku ini supaya mencari-cari kesalahan diriku, mungkin apa kelemahanku sehingga aku dapat yang demikian. Nah itu orang yang paham daripada Allah. Segala yang diberikan Allah kepadanya ini mengerti,
Namun orang yang kada mengerti diberi Tuhan duit, bisa sudah dibelanjakan ke situ kamari, disimpan di apa, itu orang kada mengerti. Mun orang mengerti begitu dapat rezeki, paham, oh ini Tuhan menyuruh aku nih supaya aku nih bersyukur, supaya aku nih tambah cinta lawan Allah Ta'ala, supaya aku nih membagi rezeki ini kepada yang memerlukan. Nah itu nang paham lawan Allah ngarannya. Nah itu kada ada ilmunya, kada ada sekolahnya itu. Tapi bila mana kita berilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas diberi Tuhan itu, diberi Tuhan paham tadi tentang Allah Ta'ala. Dan telah meriwayatkan akan kami oleh Imam Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullah ta'ala daripada Qasim Al-Ju'i radhiyallahu ta'ala anhu, agama itu ialah wara. Wara artinya menjaga diri, jangan sampai melakukan yang haram dan yang mendekati kepada haram. Nah, itu ngarannya wara. Baik pakaian, perkataan, tingkah laku, makanan, minuman, kendaraan, tempat tinggal, apapun, menjauhi segala yang diharamkan dan mendekati yang haram. Ada yang halal tapi parah lawan yang haram kada usah juga. Mun haram sudah nyata dijauhi, ada yang halal tapi parah lawan yang haram, nah kada usah juga. Dan seabdal-abdal ibadah itu melawan nafsu untuk beribadah di waktu malam. Dan sebaik-baik jalan ke surga itu ialah dada yang lapang, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hingga situ dan meriwayatkan pula oleh Imam Al-Hafiz. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna min ibadika as-salihin min awliyaika al-muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.